Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Permata dengan NPM 2313053026. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian instrumen, misalnya kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data dari para responden. Uji reliabilitas adalah pengujian yang bertujuan untuk melihat apakah instrumen penelitian atau kuesioner tersebut memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan secara berulang. Nah, instrumen atau kuesioner akan dikatakan valid dan reliable jika memenuhi kriteria, yaitu untuk uji validitas ada dua kriteria. Yang pertama ada membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel, di mana nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Lalu yang kedua ada nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Kemudian untuk uji reliabilitas kriterianya adalah suatu instrumen dikatakan reliable jika nilai Corns alpha-nya lebih dari 0,6. Oke, lanjut. Di sini saya sudah membuat kuesioner mengenai kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas kampus. Nah, di sini sudah terkumpul datanya yang kemudian saya input ke dalam Excel. Lalu bisa dilihat dalam kuesionernya terdiri dari 5 pernyataan dengan nilai atau skor 1 sampai 5. Ini total skornya dan jumlah respondennya ada 30 orang. Oke, langsung saja kita blok bagian angka-angka skor ini ya. Hanya angka saja, tidak perlu nomor responden, dan klik copy. Lalu beralih ke aplikasi SPSS. Jadi ini tampilannya dari SPSS ya teman-teman. Selanjutnya di data view kita klik cell yang pertama, kemudian tekan Ctrl V. Nah, maka data yang dari Excel akan pindah ke SPSS. Kita lihat di sini judulnya masih var 001 dan seterusnya, jadi kita ubah ke variable view pada bagian bawahnya ya teman-teman. Kita bisa klik pada judul kolom ini pada bagian name ini, kemudian tekan Ctrl F. Nah, di sini ada pilihan find dan replace. Kita pilih replace. Nah, pada bagian find ini kita ketik var 000 dan bagian replace kita ketik P atau singkatan dari pernyataan, kemudian pilih replace all. Bisa dilihat seluruh pernyataan sudah berubah, namun pernyataan ke-6 ini adalah nilai totalnya, jadi kita ganti menjadi total. Lalu untuk desimalnya kita bisa turunkan ke 0 semua. Measure-nya juga kita ganti ke scale semuanya. Kemudian yang akan saya lakukan adalah uji validitas. Caranya pilih correlate, lalu pilih bivariate. Kemudian muncul dua kolom seperti ini. Kita akan pindahkan seluruh pernyataan ke dalam kolom variabel menggunakan tanda panah ini. Nah, jika sudah pindah, kita klik OK. Nah, secara otomatis akan keluar hasil output dari uji validitas yang telah kita lakukan. Bisa kita cek di nilai P1 sampai P5 juga totalnya. Di sini ada tulisan present correlation, yaitu R hitung yang akan kita bandingkan dengan R table. Kemudian sig-nya ini adalah nilai signifikan dan N adalah jumlah responden. Oke, langsung saja. Yang pertama kita pakai cara satu, yaitu membandingkan nilai R hitung dengan R table. Cara mengetahui angka mana yang akan kita gunakan adalah cek berapa responden yang digunakan. Karena pada penelitian saya terdapat 30 responden, jadi kita cari angka 30 pada nilai N. Kemudian kita pilih taraf signifikan 1%, jadi angkanya adalah 0,63. Ini akan kita bandingkan dengan angka di SPSS tadi.
Kemudian kita kembali ke outputnya, kita cek itu dapat nilai 0,859, pastikan lebih besar dari 0,463. Jadi ini valid ya teman-teman. Selanjutnya kriteria yang kedua yaitu nilai signifikannya harus lebih kecil dari 0,05. Nah, kita lihat di sini nilainya lebih kecil, nilainya terdapat 0,00. Jadi valid ya teman-teman. Jadi seluruh pernyataan dalam kuesioner ini sudah disebut valid, maka kita bisa melanjutkan ke uji reliabilitas. Kita kembali ke data yang tadi, kita pilih analyze, lalu kemudian pilih scale, lalu ke reliability analyze. Kita klik. Nah, akan muncul dua kolom seperti tadi. Nah, kita pindahkan lagi ke kolom variabel kecuali item totalnya. Kemudian pilih statistik, lalu kita centang bagian scale if item delete, dan jika sudah diklik, pilih continue. Nah, pada bagian ini pastikan sudah memilih alpha lalu klik OK. Sudah keluar output dari uji reliabilitas yang telah kita lakukan. Kembali kita cek kriterianya adalah nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Oke, kita lihat di sini ya, ada tulisan reliability statistik. Nah, di sini ada nilai Cronbach alpha dan juga end of item. Cronbach alpha ini akan kita bandingkan dan end of item ini adalah 5 pernyata yang telah kita uji. Nilai Cronbach alpha adalah 0,882. Berarti sudah pasti lebih besar dari 0,6, yang berarti kuesioner yang telah kita buat itu dikatakan reliable. Nah, dengan demikian kita sudah menyelesaikan uji validitas dan reliabilitas kuesioner menggunakan aplikasi SPSS. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.